Hai, selamat datang di Mobil. Nah, sekarang gua ada di Hall D, tepatnya di booth Wuling di IMS 2024. Dan di belakang gue sudah ada Wuling Cloud EV yang kemarin baru diperkenalkan di IMS 2024. Nah, di sini gua akan review mobil yang lucu ini. Penasaran dengan reviewnya? Saksikan terus di Teman Mobil. Oke, ini Wuling Cloud EV terinspirasi dengan namanya awan, ya namanya cloud gitu kan, awan gitu ya kan, yang dimana dia secara bentuknya tuh smooth dan juga indah gitu. Kita bisa lihat dari depannya aja, ini menurut gue udah unik dan indah gitu kan. Ini lekukannya tuh, kalau moncongnya kelihatan kayak Wuling REV ya gitu, tapi ini lekukannya tuh wah smooth banget sih menurut gua. Dan dia untuk derelnya dia memanjang dari ujung kiri dan ujung kanan gitu. Dan untuk charger ada di sini sekali, ini untuk logonya di sini. Dan untuk lampunya ini unik banget sih menurut gua. Bentuknya unik banget. Dia udah ada full LED juga. Dan untuk grill bawahnya ini keren sih. Menurut gua ini keren banget gitu ya kan. Dan juga ada aksen chrome-nya gitu. Secara bentuk ini menurut gua dinamis banget tapi tetap unik gitu ya kan. Karena namanya emang dari Cloud EV. Mungkin kita lihat dari sisi sampingnya. Nah, dari sampingnya ini profile bannya sebenarnya gede banget ini. Tapi kalau kelihatan dari ini fendernya, jadi terlihat pas gitu. Ini bannya cukup gede. Dia 18 in dengan profilnya 215 55 R18 gitu. Dan velgnya ini two tone. Ini velg ini besi loh, ini aluminium loh. Alloy gitu ya kan, bukan dop. Ini keren banget menurut gua gitu ya kan. Dari desainnya dan juga dari profile bannya ini menurut gua keren gitu. Terus kalau dari sampingnya ini lekukannya tuh, wih, lekukannya ya terlihat seperti awan. Dia dinamis dan menurut gua smooth banget gitu. Dan ini untuk dia ada aksen hitamnya. Di sini dia agak gelap dan untuk handle pintunya dia flat ke dalam gitu. Jadi terkesan tuh kayak futuristik banget gitu. Dan untuk side-skirtnya ini sudah ada aksen chrome-nya gitu. Dan untuk chargingnya dia ada di sini gitu. Sayangnya chargingnya masih GBT bukan CCS2 yang memang universal dengan di SPKLU gitu. Mungkin kita lihat dari sisi belakangnya. Nah, dari sisi belakangnya sama juga, dia bentuk lekukannya tuh lucu, unik banget lekukan gitu ya kan. Di sini ada defogger dan ini untuk derel lampu belakangnya dia ada full LED, panjang banget dari ujung ke ujung gitu. Dan bentuknya unik gitu kan. Ini kayak bentuk W gitu kan, Wuling gitu kan, kayak logonya Wuling gitu. Unik banget. Di sini ada emblem Cloud EV-nya dan di sini ada logo Wuling-nya gitu. Ini ada defogger, dia ada aksen chrome-nya di sini dan gua agak bingung sih. Ini ada apa bulatan-bulatan sih, gua nggak ngerti sini apa sih, tapi mungkin nanti bisa tanya-tanya ya. Ini lucu banget, nggak tahu sih infonya apa gitu. Dan untuk parkingnya, dia parking sensor ada 4 di sini. Dan untuk buka bagasinya dia sudah elektrik. Wih, keren banget sih gitu. Dan ini menurut gue bagasinya gede gitu kan. Kalau kalian butuh bagasi lebih baik lagi, tinggal dibuka dan di sini lebih lega lagi tuh. Wih, lega banget sih menurut gue. Jadi ini gede banget. Di sini juga ada lampu LED juga. Jadi menurut gue bagasi cukup gede. Kalau mau nambah lagi tinggal dibuka aja gitu. Dari bagasinya gede sih menurut gue. Mungkin kita lihat dari sisi dalamnya sekarang. Nah, ini gue di baris keduanya. Ini lega banget, jujur lega banget. Dan kalian harus tahu, ini nyaman banget joknya. Tuh, wih, ini joknya nyaman banget. Dia adalah jok Italian style bubble gitu, yang dimana dia kayak awan-awan gitu tuh. Ini teksturnya kayak awan-awan dan empuk banget, bener empuk. Dan pasti ini lapang banget. Rack roomnya gue gede banget. Dan ini headroomnya juga gede banget. Dan ini bisa rebah 135 derajat gitu. Jadi Wuling dia membuat ini as comfort as home. Yang dimana ini bentuknya sofa gitu. Jadi
berasa kayak di rumah gitu. Ini enak banget, sumpah enak banget. Dan unik kayak handle-nya dia lurus kayak gini dengan dia aksen tembaga gitu, tinggal ditarik handle-nya. Di sini ada speakernya dan sini untuk apa namanya? Ini ada aksen-aksen kayu-kayu juga di sini untuk naruh cup holder di sini dan di sini untuk pocket-pocket gitu ya kan. Sayangnya AC-nya cuma ada satu putaran aja gitu, jadi bakal berebut kiri kanan gitu ya kan. Dan di sini juga ada USB juga, USB port gitu. Dan di sini sudah ada 3 headrest juga dan juga ada armrestnya. Armrestnya cukup tebal dan 2 buah cup holder juga di sini. Pastinya di sini juga ada ISOFIX juga. Dia udah mendukung fitur ISOFIX gitu. Jadi ini nyaman banget seperti di rumah. Dan dia ada, lihat, wih, di handle-nya lampunya gitu kan. Kalau Alphest tuh gelap karena di sini nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi di sini dia ada lampunya di sini. Jadi bisa terang juga gitu kan. Kiri kanan juga ada lampu juga. Wih, unik ya. Dan ini jujur nyaman banget menurut gue. Ini nyaman kayak di rumah tuh. Kalau kalian duduk di sini, pasti terasa kayak di rumah. Jadi ya tinggal boboan aja gitu ya kan. Nah, sekarang kita coba cek di bagian row pertamanya. Oke, sekarang gue di dalam bagian row pertamanya. Ini tuh, wih, tadi di belakang lo enggak. Di sini juga nyaman loh. Ini nyaman banget, joknya tuh enak banget, jujur enak banget. Dan untuk setirnya, dia ini, ini kayak EV pada umumnya di Wuling ya gitu ya kan. Dia 2 palang gitu ya kan. Ini mirip kayak Wuling RV juga dan dia yang pasti dia udah teleskopik dan juga tilt. Wih, udah nggak yang biasa lagi gitu kan. Ini wah, ada canggih banget gitu kan. Dan untuk head unit ya, dia 15 inch, gede banget head unitnya. Dan untuk MI dia ada sekitar 8 inch gitu. Dan ini aksen untuk ini aksen kayunya, cakep banget sih. Dashboardnya juga gede. Di sini ada untuk cup holder dan di sini ada 3 buah cup holder gitu. Wih, keren. Di sini ada wireless chargingnya dan di sini juga ada pocket lagi tuh. Cukup lega sih. Ini cukup tebal juga gitu ya kan. Dan di sini ada USB port juga 2 di sini dan di sini ada tempat lagi tuh. Kalau mau ditarik ada tempat. Ih, canggih ya. Dia ini ada radar ADAS-nya. Jadi dipastikan ini pasti dia punya ADAS gitu ya kan. Untuk sun visor sendiri dia ada lampu LED juga di sini. Di sini juga lampu LED juga gitu ya kan. Tapi di sini nggak ada handle ya gitu. Tapi unik ya, di sini ada satu kayak, ini nggak tahu, kayak buat naruh kartu deh di sini. Ini agak unik sih, naruh kartu juga di sini kan. Terus tapi yang perlu gue highlight, ini joknya enak banget, nyaman banget. Ini dari teksturnya dan juga dari detailnya ini keren banget sih tuh. Ini bucket, semi bucket gitu. Enak, jujur ini enak banget menurut gue. Yang bawa enak, di penumpang pun juga enak. Menurut gue ini mobil Wuling EV yang paling nyaman menurut gue ya. Karena emang juga diklaim dari Wuling ini adalah extra comfortnya yang di highlight gitu. Jadi ini wah keren sih. Mungkin kita lihat dari sisi mesinnya. Oke, nah dari baterainya sendiri dia ada 2 varian, yang 460 dan 505 km. Yang dimana dia itu 100 kW, 134 power dan 200 Nm. Dan untuk top speednya itu sekitar 150 km per jam gitu. Jadi menurut gue secara baterainya dan juga performance untuk mesin motor ya, ini cukup mumpuni gitu. Walau memang dia lebih tinggi dibandingkan dengan Bingonya atau AD-nya gitu kan. Jadi ini menurut gue secara performance untuk mesin motornya udah cukup mumpuni kok untuk si Wuling Cloud EV ini. Oke, kesimpulannya adalah Wuling Cloud EV dia menawarkan extra comfort yang sangat nyaman banget di bagian kabin dalamnya. Dari joknya itu udah kayak jok sofa, jadi as comfort as home, jadi kita berasa di rumah gitu kan. Dan untuk dari sisi motor listriknya juga cukup mumpuni menurut gua gitu kan. Dan dari desainnya ini menurut gua unik banget gitu kan, desainnya dinamis, looknya dan juga lembut kelihatannya gitu, karena terinspirasi dengan awan gitu. Tapi dari harganya masih belum keluar. Kemungkinan dia akan mepet dengan mungkin dengan BYD Atto 3 yang harganya 500 jutaan ke atas. Mungkin yang menurut gua dengan harga 500 jutaan deh untuk tipe yang paling tinggi dengan 505 km. Worth it nggak dibeli? Atau yang di bawah ya yang 460 km ya mungkin harganya sekitar 400 jutaan gitu ya kan. Nah, menurut kalian gimana? Share di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video dan pastinya subscribe channel Teman Mobil. Itu saja, saya salam Teman Mobil.